Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast IKN TV. Balik lagi nih di podcast hari ini bersama aku Nindiani. Nah teman-teman, jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin lagi tren gitu ya. Akhir-akhir ini kita akan mengangkat tema tentang bagaimana sih sebenarnya peluang seorang konten kreator bagi milenial gitu. Tapi nih ya teman-teman, sebelum kita lanjut pada podcast kita pada sore hari ini, teman-teman jangan lupa like, comment, dan juga subscribe pada channel YouTube IKN TV. Nah teman-teman, bicara tentang peluang konten kreator bagi milenial gitu ya, kita sering lihat bahwa akhir-akhir ini media sosial menjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi gitu ya, khususnya apalagi pada anak muda gitu. Siapa sih gitu ya zaman sekarang yang udah tahu gitu ya, pasti semuanya juga pada udah tahu tentang bagaimana sebenarnya konten kreator gitu ya, pasti sering lihat juga di sosial media. Nah pas juga nih hari ini aku kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa gitu ya. Beliau merupakan seorang konten kreator, kemudian juga merupakan orang yang sangat banyak sekali prestasinya teman-teman. Oke, mungkin boleh langsung aja kita sapa narasumber kita pada podcast sore hari ini. Halo Bang Huda. Halo Kak Nindi. Halo, apa kabarnya nih hari ini Bang? Alhamdulillah luar biasa, fantastis. Alhamdulillah. Nah teman-teman, Kayak gitu. perlu kita ketahui juga ya bahwa Bang Huda ini merupakan putra pariwisata, betul ya? Alhamdulillah. Ya, Kalimantan Barat, betul? Iya. Ya, nah teman-teman pasti udah banyak nih yang kenal sama Bang Huda ini gitu ya. Pasti udah nggak asing lagi, dan bahkan kemarin ya Bang ya, waktu saya update player podcast kita gitu ya, ada beberapa tuh teman-teman yang komen, wah podcast sama idola aku, katanya kayak gitu. Jadi aku pikir hanya aku aja nih yang mengidolakan Bang Huda, ternyata banyak juga teman-teman gitu. Nah mungkin teman-teman yang lain gitu ya, yang belum tahu Bang Huda juga pengen kenal gitu ya, pengen tahu sebenarnya siapa sih Bang Huda gitu. Oke, mungkin boleh langsung kenalan Bang Huda dari namanya, nama lengkap gitu ya, kemudian asal gitu. Oke, halo semua teman-teman yang menonton ini. Izinkan perkenalan kembali. Bagi yang belum kenal, maka kenalan biar sayang. Kalau yang udah kenal biar makin sayang lagi. Betul. Saya kenalan duluan kayak gitu. Nama saya Hudara Bani. Biasa teman-teman di tongkrongan dan beberapa circle dekat manggil saya Hudara. Nah, untuk kelahiran saya anak 2000. Oh ya, gitu. Anak 2000, mungkin ada yang seumuran dengan saya kayak gitu. Dan aktivitas sehari-hari masih menjadi mahasiswa akhir dan juga di sela-selanya untuk ngisi waktu kosong tugas akhir, ikut kegiatan-kegiatan volunteer dan ya buat-buat konten gitulah. Gitu aja sih. Nah mungkin ya teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita gitu ya tentang peluang dari konten kreator gitu ya Bang bagi milenial, mungkin boleh kali ya kita korek-korek dulu nih tentang Bang Huda gitu ya, biar teman-teman tambah terinspirasi gitu ya, dan mudah-mudahan juga setelah kita ada podcast ini nih Bang, teman-teman menjadi menambah wawasannya gitu, dan juga mungkin ikut terinspirasi juga dari Bang Huda gitu. Oke, selain tadi kesibukan Abang masih ngurus kuliah gitu ya di luar, ada lagi nggak sih Bang kesibukan yang memang hari-hari ini lagi sibuk-sibuknya gitu dijalanin? Dalam waktu dekat kemarin sih, beberapa minggu yang lalu, dari awal November sampai kemarin, hitungannya ya minggu lalu, kemarin masih berkelana ke beberapa kabupaten. Kayak seminggu di Sambas, kemudian bertandang ke Sanggau, ke Landak. Nah itu dalam agenda memang nyari konten kayak gitu. Kalau di Sambas kemarin alhamdulillah dapat kesempatan kolaborasi sama teman-teman dari Jakarta untuk meneliti salah satu maestro tenun yang ada di Kalimantan Barat, yang memang kita coba upayakan untuk diakui lah kayak diakui oleh masyarakat dan juga pemerintah, dia sebagai maestro. Nah lalu kalau ke Sanggau kemarin pendampingan teman-teman remaja itu untuk mengelola organisasi mereka di sekolah. Kebetulan itu di bawah binaan BKKBN namanya PIKR. Gitu. Dan kalau ke Sambas kemarin jalan-jalan sih, tapi sambil nyari konten kayak gitu, diskusi sama teman-teman di sana tentang pariwisata juga. Karena untuk dalam waktu dekat ini, akhir-akhir tahun ini juga maksudnya, itu Kalimantan Barat sedang benar-benar bahasanya benar-benar ngasih ruang kepada desa-desa wisata untuk nge-blow up
potensi mereka di media di Kalimantan Barat di khususnya. Apakah hal-hal yang tadi Abang bicarakan gitu ya, keliling-keliling di daerah-daerah juga merupakan salah satu program gitu dari Putra Pariwisata sendiri, Bang? Secara pribadi ya. Jadi bahkan sebelum saya mengemban tugas sebagai duta pariwisata, saya memang seneng traveling, seneng jalan kayak gitu kan. Dan ditambah dengan amanah baru ini ya seenggaknya makin menambah semangat kayak gitu. Dan ada tujuan goals besar yang harus dicapai. Betul. Tidak hanya sekedar berjalan, tapi ada misi yang dibawa. Mau itu dinas maupun itu utusan, bahkan hanya jalan-jalan, sekedar jalan-jalan ingin memang harus membawa misi kayak gitu, yang tentunya adalah promosi. Ketika sampai di sana, apa nih yang harus kita kelola untuk kita coba jadiin konten? Lari itu kan, jadiin konten dan ujung-ujungnya adalah promosi. Betul. Gitu sih. Nah, karena nih ya teman-teman IKN TV, karena saya juga merupakan salah satu follower gitu ya di akun TikToknya Bang Hudara, sering banget gitu ya lihat Bang Hudara ini, Bang Huda gitu ya, keliling-keliling bukan hanya ke tempat-tempat daerah wisata gitu ya, tapi juga ke beberapa tempat-tempat makanan gitu ya. Nah, ke tempat-tempat makan yang ada di Pontianak atau bahkan luar Pontianak juga gitu. Nah, tuh teman-teman boleh nanti dicek deh akunnya gitu ya, biar teman-teman juga tahu, karena kebetulan juga akhir-akhir ini gitu ya, kalau kita perhatikan yang muncul di FYP kita itu Kalimantan Barat gitu banyak banget gitu kan. Nah, dan Bang Huda ini merupakan salah satu yang selalu muncul gitu ya di FYP. Nah, kalau tadi bicara tentang bahwa keliling-keliling gitu ya juga menjadi salah satu program gitu ya untuk mempromosikan dan lain sebagainya. Boleh nggak sih Bang cerita sedikit gitu ya terkait bagaimana sebenarnya Abang ini bisa tertarik gitu ya daftar atau mencalonkan sebagai Putra Pariwisata? Apakah memang keinginan Abang sendiri atau utusan atau seperti apa? Nah, kalau untuk mengikuti ajang pemilihan duta ini sebenarnya itu secara tidak sengaja. Ya, tidak sengaja apa istilahnya ngikut join ke dalam kompetisi ini. Di awalnya itu saya memang senang jalan dan senang untuk bertandang ke suatu tempat lah kayak gitu. Betul. Yang dimana memang kegiatan ini didukung juga sama teman-teman saya, circle saya memang senang jalan. Nyatu akhirnya, gitu ya. Kayak gitu kan. Dan akhirnya teman-teman ini membentuk sebuah komunitas. Betul. Namanya Genpi, Generasi Pesona Indonesia. Oh gitu. Dan waktu itu basis saya di Kuburaya, masih skala kabupaten. Nah memang kita untuk ngejelajahi 9 kecamatan di Kuburaya itu ya kita benar-benar programin kayak gitu. Ya, jadi tersusun gitu kayak ya. Gitu. Dan itu belum menjadi duta. Oh belum? Sebelum menjadi duta. Sebelum jadi duta. Saya awalnya masuk 2018 atau 19 ya. Sekitar tahun itulah, 18 atau 19. Nah lalu seiring berjalannya waktu saya udah punya portofolio nih. Konten-konten saya di Desa Kupa, Desa Dabong, kemudian di Ambawang juga ada, lalu di Punggur juga ada, nah, Sungai Kakap juga ada, kayak gitu. Ada beberapa kecamatan di Kuburaya saya ada. Nah lalu pada tahun ini kebetulan setelah saya resign dari kerjaan kemarin, nah teman-teman ngelihat waktu saya kosong nih renggang, dan pada saat itu ketemu dengan salah satu orang dinas, dan ya udah dari orang dinas itu menyarankan bahwa salah satu dari anggota Genpi harus ikut lomba gitu. Duta. Melihat persyaratan yang ada dari tinggi badan, kemudian ya beberapa syarat itu cocok gitu ya. Menyudutkan ke saya. Oh iya. Posisinya menyudutkan ke saya kayak gitu kan. Ya udah karena ini amanah dari kawan-kawan, akhirnya ya udah coba maju aja. Tapi tidak ada ekspektasi menang. Betul. Tidak ada ekspektasi menang. Coba-coba aja gitu, awalnya. Alhamdulillah pada saat final terpilih menjadi juara 1 di Kuburaya untuk Putra Pariwisata. Nah lalu ada lomba lanjutannya. Apa tuh? Di tingkat provinsi. Saya pikir itu hanya berhenti di tingkat kabupaten. Ternyata memang ada perlombaan di tingkat provinsi kayak gitu. Akhirnya ya udah berlanjutlah persiapan sampailah kemarin bulan Agustus ada pemilihan putra-putri pariwisata Kalimantan Barat. Saya mewakili dari Kabupaten Kuburaya. Oh gitu. Jadi sebelumnya ke Kuburaya dulu baru gitu. Sekalimantan Barat. Ya seperti itu. Oh gitu. Bertemu sama teman-teman juga bukan dari kabupaten-kabupaten lain. Dan di yang Kalimantan Barat juga menang juga. Alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah, memang luar biasa gitu ya. Jadi sebenarnya kayak istilahnya hobi gitu ya. Dari hobinya jalan-jalan, terus kebetulan juga pas gitu ya. Terpilih menjadi duta atau putra atau sama sebenarnya. Putra pariwisata. Putra pariwisata ya, gitu ya. Labelnya putra pariwisata. Kalau ceweknya putri pariwisata. Oke, berarti bukan duta ya, tapi putra dan juga putri. Iya, penyebutannya seperti itu. Oke. Nah, selain
Abang menjadi putra pariwisata Kalimantan Barat gitu. Sebelum itu apa sih kalau boleh tahu gitu ya, prestasi-prestasi dalam bidang apa gitu? Karena kalau aku sendiri lihat nih ya, teman-teman IKN TV, kayaknya Bang Huda ini bisa apa aja gitu ya. Kayaknya nggak ada gitu yang nggak beliau bisa gitu ya. Mungkin boleh dong ceritain sedikit-sedikit gitu ya untuk termotivasi gitu ya kawan-kawan yang menonton, sebenarnya apa aja sih yang udah Abang raih gitu. Kalau misalnya dilihat dari apa ya, jejak kompetisi, itu dimulai dari SMA sebenarnya. Oke. Dan berkaitan juga dengan konten. Jadi kalau misalnya secara apa ya, secara bahasa, konten itu di bahasa Indonesia kan artinya isi ya? Kayak gitu kan. Nah, waktu itu saya dalam segi tulisan, dari dalam bidang tulisan. Waktu itu saya SMA itu sering ikut KTI, dibimbing sama ada mama angkat saya, pembina saya juga mama angkat saya sampai sekarang. Dia sekarang juga jadi dosen. Memang diarahkan untuk ke arah tulisan. Nah, makin mau lulus SMA, itu tuh ada merasa kejenuhan. Kok hanya sekedar nulis dan gitu. Imajinasi di dalam benak saya, dalam otak saya itu tidak tersalurkan semuanya. Kayak gitu. Akhirnya nyarilah media penyalur imajinasi dan beberapa ide-ide yang tidak bisa ditulis. Betul. Nah, kayak gitu. Akhirnya bertemulah dengan teman sebangku saya, namanya Noval Isnin. SMA ya? SMA. Namanya Noval Isnin. Dan waktu itu juga belajar video ini, untuk belajar media ini, video, itu tuh tanpa sengaja. Karena waktu itu Noval sedang tertidur dan kita punya deadline lomba. Gitu. Lomba video. Video ini harus selesai dong. Pagi, waktu itu jam 2 subuh, ingat saya. Dan di rumah Noval, dan mau nggak mau saya harus belajar. Karena untuk menyelesaikan ini. Dalam keadaan kepepet ya udah, alhasil jadilah video macam slide PowerPoint. Ya, kayak gitu. Masih awal-awal gitu. Kayak gitu kan. Dan semakin lama digelutin kayak tertarik juga kayak gitu. Beberapa kali kesempatan juga dikasih ke tim media akhirnya, yang dulunya ke seksi acara untuk ngekonsep acara, untuk bagian perlengkapan. Tapi makin kesini saya menjadi seksi dokumentasi abadi kayak gitu. Jadi dokumentasi terus gitu ya. Kayak gitu. Dan alhamdulillah juga disupport sama mama. Awalnya nggak setuju kayak gitu. Buat apa main-main kamera? Iya, betul. Tidak rata-rata ada orang tua kayak gitu ya. Kayak gitu. Karena satu, kalau misalnya secara harga kamera juga lumayan ya, mahal untuk harganya. Gitu, betul. Untuk standar segitu. Termasuk mama saya bilang, apa beli barang mahal-mahal kayak gitu kan. Betul. Cuma bawa foto-foto aja kayak gitu. Akhirnya dikasihlah pembuktian dengan mulai dari kamera saya bisa kuliah sampai sekarang. Alhamdulillah semua apa-apa yang saya miliki dan saya dapati saat ini berawal dari kamera. Kayak gitu. Jadi sebenarnya apa yang dianggap oleh orang tua itu tidak benar gitu ya, sekarang tidak benar, bahwa nyatanya sangat luar biasa gitu ya hasil yang didapatkan. Iya, gitu. Sebuah pembuktian sih. Dan kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan itu benar dan punya manfaat lebih, barangkali orang tua kita tidak ngerti atau belum sampai arahnya ke sana. Kan pengalaman kita sama orang tua kita kan tentu berbeda, zaman juga berbeda kan. Nah, kita itu perlu kasih pengertian dengan pelan-pelan kayak gitu. Nggak bisa kita langsung bener-bener, bukan ngelabrak sih istilahnya, ngasih nekan kayak gitu orang tua. Mama ini nggak ngerti bah, bapak ini nggak ngerti bah, nggak boleh kayak gitu. Jadi saya kasih pembuktian pelan-pelan. Jadi mainnya diam-diam, minjam kamera teman segala macam. Sampailah saya awal masuk kuliah bisa bayar daftar kuliah sendiri. Mama terkejut, dapat duit dari mana? Gitu ya. Dapatlah hasil lomba waktu itu, lomba video Hari Anak Nasional tahun 2017. Gitu. Dan itu minjem kamera kawan. Kayak gitu. Berarti memang sebenarnya gitu ya, bukan dari kayak sekarang kan kita tahu Bang Huda itu public speakingnya sangat luar biasa gitu ya, sangat luar biasa. Bahkan dulu waktu saya maba itu ya, yang terkenal itu Bang Huda gitu, jago bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi awalnya justru bukan public speaking, justru malah menulis dulu gitu ya. Awalnya menulis, lalu untuk public speaking itu dibiasakan sebenarnya. Karena selalu dikasih panggung. Nah, kelebihannya adalah itu momentum bagi saya adalah selalu dikasih panggung dari kelas 10. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat saya kelas 10 langsung tiba-tiba ditunjuk menjadi ketua OSIS. Langsung ditunjuk? Langsung ditunjuk jadi ketua OSIS dengan pemilihan tertutup. Jadi itu gitu. Pemilihan ketua OSIS waktu angkatan saya itu hanya internal saja. Jadi tidak dibuka untuk seluruh warga sekolah. Karena ada satu dan lain hal, dan saya juga tidak tahu ternyata itu pemilihan ketua OSIS. Dijebak gitu. Dijebak juga posisinya. Dijebak juga posisinya pada saat itu. Dan seharusnya yang jadi ketua OSIS, kalau misalnya dari isi visi misi dan beberapa penyampaian dia pada saat kampanye, saat itu harusnya teman saya yang sekarang di Rusia.
Dia yang jadi ketua OSIS. Namanya tapi, Fikri Rama Satria. Okay. Tapi nggak tahu kenapa saya yang dipilih kayak gitu. Entah konsolidasi alumni-alumni demisioner dan segala macam saya nggak ngerti. Itu tapi SMA padahal SMA ya? kelas 10 anak baru masuk kayak gitu kan, siswa baru kayak gitu kan. Dan pada saat itu tekanan saya juga lumayan banyak lah istilahnya gitu. Tekanan ngapa anak kelas 10 mau ngatur-ngatur abang kelas. Iya, langsung jadi ketua OSIS langsung gitu jadi ya. ketua OSIS. Nangis saya. Iya. Istilahnya belum siap lah secara mental juga kayak gitu. Dan pengalamannya juga saya ini anak yang nolep sebelumnya kayak gitu. Ya walaupun di SMP ada jejak ikut OSIS, tapi cuma setahun, tidak terlalu mendalami gitu. Untuk segi organisasi dan untuk kerja tim kayak gitu. Tapi memang saat itu yang menjadi OSIS memang dari atas-atasnya sebelum-sebelumnya gitu, memang kelas 10 gitu. Memang kelas 11. Oh, kelas 11. Dan mungkin sampai saat ini baru saya yang jadi ketua OSIS kelas 10 di sekolah gitu. saya. Jadi hanya saya sendiri mungkin ya. Sebuah kebanggaan sih sebenarnya. Iya, karena mungkin teman-teman melihat abang mampu gitu ya. Iya, mungkin salah satu halnya itu. Dan ketika hari itu saya tidak dijebak, mungkin saya tidak akan menjadi seperti yang saat Betul, ini. semua pasti ada hikmahnya. Semua pasti ada hikmahnya. Betul. Nah, berarti kawan abang yang di Rusia itu satu angkatan juga sebenarnya? Satu angkatan juga dengan saya. Jadi pada saat itu tuh untuk ketua OSIS, pemilihan ketua OSIS ya waktu itu ada juga berlawanan, istilahnya tanding kita itu sama abang kelas juga ada kandidat ketua OSISnya pada saat itu. Tapi entah kenapa kakak kelas kita yang pada saat itu tuh tidak terlalu disukai lah bahasanya kayak gitulah ya. Nah, nggak tahu apakah ini di setting atau segala macam. Jadi pengen ada regenerasi baru, nggak apa-apa kelas 10. Intinya ini ngerubah sistem. Nah kayak gitu. Akhirnya ya udah kita kenanya gitu, kena imbasnya gitu. Tapi memang pada saat itu Bang Huda sendiri siap gitu ya atau mau bagaimana? Mau nggak mau harus siap kayak gitu. Dan disitulah awal mula saya dikasih panggung untuk urusan public speaking sebenarnya. Dan karena saya nggak suka baca ya, jujur saya nggak suka baca. Sama. Ya saya nggak senang baca, tapi saya senang dengerin orang. Nah jadi cara belajar saya itu adalah audio awalnya. Betul. Jadi dengan cara mendengar, dengan cara diskusi kayak gini kayak gitu. Jadi penyampaian materi atau penyampaian ilmunya itu dari ngobrol tektokan kayak gini, nggak bisa hanya baca ngantuk gitu. atau gimana? Bosan? Perlu pemahaman 2-3 kali bacanya, harus diulang-ulang kayak gitu. Tapi kalau ketika ngobrol dan diskusi dan ketemu langsung kayak gitu lebih mudah nyerapnya. Maka dari itu saya masih perlu guru secara langsung kayak gitu, bertemu. Betul. Berarti memang gitu. Kalau baca kurang masuk gitu ya. Kurang masuk kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah ada podcast kan dan beberapa media-media belajar yang sifatnya audio itu sangat membantu sih untuk saat ini. Nah, untuk saya. Kalau yang aku ketahui gitu ya Bang ya, Abang kan juga jago dalam bahasa Inggrisnya. Nah, itu sebenarnya sejak kapan gitu sih? Emang hobi atau les atau seperti apa? Jujur kalau ditanya tentang soal bahasa Inggris sekarang udah agak menurun nih, karena tidak dipraktekkan. Karena tidak dipraktekkan dan tidak ada tandem sebenarnya. Saya sering ketemu dengan sekarang melebur kepada masyarakat dan jarang ketemu dengan kawan-kawan saya yang pakai bahasa Inggris sih untuk saat ini, makanya skillnya kurang terupgrade. Kalau untuk bahasa Inggris awalnya les kayak gitu, dan kemudian bahasanya ya, setelah les juga dijebak lagi. Jadi hidup saya itu banyak jebakan sebenarnya. Banyak dijebak gitu ya. Alhamdulillah dan itu tuh bermanfaat jebakan itu. Betul, pasti. Jebakan Batman yang bermanfaat lah bahasanya kayak gitu ya. Itu untuk lomba bahasa Inggris. Awalnya hanya sekedar ngafal teks aja. Jadi ngafal lembar materi pidato, terus kita pidatoin dengan ya sok-sokan ngerti aja. Ya padahal ngafal gitu ya. Padahal ngafal kayak gitu. Tapi semakin kesini, istilahnya waktu SMA itu kelas 10 kan, waktu itu juga ikut lomba pidato bahasa Inggris 2 kali. Yang lomba kedua alhamdulillah menang, lomba pertama enggak menang kayak gitu kan. Dan itu dituntut lah, kau bisa pidato bahasa Inggris, kau juga ngerti dan kau harus bisa ngomong kayak gitu. Karena kadang kan ada juga yang secara langsung gitu ya, kalau kita ngafal apalagi bahasa Inggris kalau udah lupa bingung gitu, kayak gitu kan, untuk mengalihkan hal tersebut kayak gitu sih. Mau nggak mau harus belajar lagi. Dan jujur kalau sekarang udah agak-agak lupa sih, tapi ada beberapa istilah yang masih bisa lah kayak gitu. Sampai pada akhirnya apakah sampai di masa perkuliahan gitu Bang masih ikut-ikut perlombaan yang tentang bahasa Inggris gitulah? Kalau bahasa Inggris sudah agak kurang ya. Enggak ya. Karena mainnya lokal sekarang ya, tapi baru-baru ini memang harus dituntut untuk cukup aktif kayak gitu. Jadi bahasa Inggris saya sekarang cukup pasif kayak gitu. Agak-agak takut sebenarnya ngomong bahasa Inggris karena malu sih sebenarnya, lebih ke malu, tidak terlalu menguasai lagi. Tapi sekarang udah mau belajar lagi untuk lebih aktif kayak dulu. Iya, karena sebenarnya memang bahasa Inggris itu kan sangat bermanfaat lah sebenarnya. Kan internasional gitu ya, di mana-mana sekarang
harus sih sebenarnya, Betul. cuma memang susah sih ya gimana ya gitu. Jadi kok secara by text mungkin teman-teman bisa ngerti, Bisa, kok bisa baca oh ini artinya, tapi secara kok Ngomong, ngomong kayak gitu memang susah. ada beberapa keadaan yang itu tiba-tiba nggak aku mau ngomong apa ya harusnya kayak gitu sih. Oke. Nah, teman-teman IKN TV gitu ya. Jadi perlu teman-teman ketahui juga bahwa Bang Huda ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi gitu ya di IAIN Pontianak. Oke, nah waktu itu prestasi apa sih Bang saat Abang dinobatkan gitu ya sebagai mahasiswa berprestasi, itu prestasi apa yang Abang raih di kampus? Kalau untuk pribadi banyak ke lomba video sebenarnya. Itu cukup bertolak belakang dengan latar belakang pendidikan saya. Oke. Kalau teman-teman ketahui, saya itu kuliah S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI. Oh, PGMI. PGMI di Fakultas Tarbiyah. Oke. Dan banyak teman-teman yang mengira saya itu anak komunikasi, anak KPI kayak gitu kan. Betul. Tapi saya juga seneng kayak gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Tapi seenggaknya saya bawa nama IAIN kayak Iya, gitu. betul. Nah, jadi mau KPI ke PGMI kayak pokoknya teman-teman taunya saya dari IAIN itu udah seneng kayak gitu. Karena biasa kalau di luar yang dikenalkan kampusnya gitu ya, bukan juga nanya jurusannya gitu. Kayak gitu. Betul. Jadi lebih ke video-videonya. Lebih ke video kayak gitu, berapa kali lomba kayak 2018 itu menang lomba video lingkungan Astra Internasional di Jakarta. Kemudian juga video Kementerian Pertanian. Kemudian kalau misalnya untuk program ada itu ikut lomba Gen Revolution Berteman tahun 2018. Itu tuh kita membuat sebuah prototype yang dimana itu prototype itu kita presentasiin lewat sosiodrama. Program kita usung adalah apa yang namanya waktu itu ya, Gen Revolution Berteman. Di dalam materi Gen Revolution Berteman itu ada salah satu indikator penekanan pernikahan dini. Jadi waktu itu Kalimantan Barat sempat menjadi peringkat pertama untuk kasus pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya background tersebut akhirnya kita teman-teman juga kayak gitu, teman-teman dari Gen Rekalbar itu mutar otak lah kayak gitu kan. Kira-kira gimana nih salah satu program yang bisa dilakukan oleh teman sebaya untuk ikut menekan angka pernikahan dini. Jadi program itu akhirnya kita coba presentasiin di Bandung, alhamdulillah menang juara 1. Alhamdulillah menang. Wah, jadi memang lebih banyak ke video-videonya gitu ya. Nah, ini menarik nih. Bang Huda sendiri suka video-video gitu ya, bahkan sejak dari SMA ya? SMA. Dari SMA. Tapi mengapa memilih jurusan PGMI gitu? Ataukah memang sukanya mengajar atau suka anak-anak juga atau gimana? Jawaban yang kedua, saya senang anak-anak. Oh, suka anak-anak. Iya. Jadi dari SMP kelas 7 2012 saya itu udah tergabung di organisasi namanya Forum Anak. Forum Anak Kota Pontianak awalnya pada saat itu. Nah, di sanalah panggung pertama saya diberi untuk berinteraksi dengan banyak orang. Nah, awalnya saya itu kayak anak-anak pemalu lah kayak gitu kan. Masa sih? Iya serius, karena SD saya waktu zaman SD itu tuh saya memiliki kenangan buruk kayak gitu. Oh, gitu. Nah, memiliki kenangan buruk lah. Kalau misal teman-teman yang bilang dulu sering dibully, saya juga orangnya sama kayak gitu. Ada korban lah kayak gitu. Nah, punya kenangan buruk. Akhirnya dari kelas 3 ke kelas 6 itu sedikit sekali teman saya. Jadi SD saya itu tidak terlalu banyak teman. Di Pontianak? Di Pontianak kayak gitu. Jadi teman-teman sekitar rumah aja kayak gitu. Tapi kalau teman sekolah nggak terlalu waktu SD. Sorry kawan-kawan SD ya. Gak apa-apa. Tapi gitu SMP, gitu di SMP masuk Forum Anak Kota Pontianak. Nah, itu mulai belajar cara berinteraksi, komunikasi dengan orang, belajar berteman, belajar menerima keadaan kayak gitu. Dan di sanalah awal mulanya saya kenal juga dengan anak-anak, kenal juga dengan cara kita untuk membantu teman sebaya kayak gitu, cara untuk menggerakkan teman-teman di Forum Anak sih. Dan akhirnya itu yang membuat saya sampai sekarang senang juga dengan anak-anak, karena ya kembali lagi hal-hal yang saya temui tiap harinya pada saat itu adalah anak-anak. Jadi memang yang bukan justru dari hobi abang buat video gitu ya, masuknya. Jadi karena memang suka anak-anak. Tapi kenapa tidak memilih PIAUD? Atau memang usianya kali ya terlalu rendah? Karena kalau secara kalau misalnya secara muatan pendidikan, yang dua grade yang sangat berpengaruh di PIAUD dan di PAUD dan SD. Kenapa saya milih SD? Jawaban jujurnya karena ada teman. Oh gitu. Jawaban jujurnya karena di jurusan PGMI ada teman saya kayak gitu. Di PIAUD nggak ada teman. Oh gitu. Nah, dan bersyukur saya nggak masuk PIAUD karena isinya cewek semua. Cewek-cewek, betul. Gitu. Ada pun yang cowok 1-2 orang 1-2 aja. orang gitu. Kayak gitu.
Nah, saya masuk PGMI dan alhamdulillah di kelas saya sendiri juga. Oh, gitu, masih. Iya. Sampai saat ini masih saya sendiri gitu di kelas. Nah, lalu kenapa milih PGMI? Gitu, dapat alasannya itu di semester 3 karena sebenarnya untuk pendidikan karakter dan penguatan fundamental cara berpikir anak-anak itu di SD. Di SD, ya. Nah, dengan segala tuntutan apa ya, materi pelajaran zaman sekarang semuanya yang gitu ya kalau iya, di PGMI. Dipikir-pikir tuh semuanya itu dijor-jorkan selama 6 tahun. Kita sebagai guru aja kadang kewalahan kayak gitu kan. Cukup kewalahan kayak gitu. Pada saat PPL udah ngerasain ini ternyata beban guru iya, kayak betul. gitu. Dan tantangan juga bagi saya adalah bagaimana untuk menyampaikan materi yang cukup rumit di dalam textbook, dalam buku dan beberapa materi pengajaran itu kepada murid dengan SD. cara yang sederhana. Betul. Disesuaikan dengan bahasa ibu mereka, disesuaikan dengan media yang mereka bisa mengerti. Nah, itu kan sebuah hal yang cukup rumit ya sebenarnya ya kayak gitu. Dan teman-teman juga harus menyadari bahwa guru itu bukan profesi yang mudah. Betul. Dan saya amat mengakui itu. Dan ketika ditanya ke saya sekarang, mau nggak jadi guru? Saya bilang nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Karena jujur punya beban yang sangat luar biasa banget kayak gitu. Jadi saya memilih menjadi orang yang mensupport para guru aja. Jadi tidak terjun menjadi gurunya. Saya mensupport teman-teman saya dan guru-guru yang lainnya. Betul. Kayak gitu. Karena kalau kita lihat, alah guru cuma ngajar gitu ya. Kayak gitu padahal sih. kita nggak tahu yang dihadapi. Aduh, tingkah anaknya gitu ya yang Ya, tingkah buat anaknya segala macam karena itu sangat berpengaruh. Iya. 6 tahun itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tuh bakalan memiliki progres yang berbeda. Betul. Pendekatan di kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu berbeda juga. Mungkin kelas 5 dan kelas 6 udah sama ya model pendekatannya karena mereka bakal ahli jenjang kurang lebih lah gitu. ke SMP kayak gitu kan, udah cukup dewasa. Ditambah lagi dengan sekarang distraksi sosial media, distraksi digital, media dan segala macam, anak-anak sudah mulai megang handphone sejak dini kayak gitu dan mereka bahkan lebih belajarnya lebih cepat ketimbang gurunya. Betul. Jadi kita juga harus Lebih dituntut tahu. untuk lebih tahu daripada guru si murid kayak gitu kan. Nah, itu juga tantangan bagi saya dan kebetulan saya cukup paham dengan dunia digital dan beberapa isu terkini. Akhirnya beberapa pertanyaan nyeleneh dan jokes-jokes mereka, candaan anak-anak kayak gitu kan. Akhirnya sih cukup ngerti kayak gitu. Makanya kemarin PPL saya cukup punya beban lebih ketimbang teman-teman yang lain. Kayak PPL gitu. di Pontianak atau di mana? Di Pontianak di Miss Bawari waktu itu. Oh gitu. Kebetulan pada saat pandemi. Dan media berpengaruh penting. Betul. Karena memang mau kemana lagi? Iya, mau kemana HP lagi? aja gitu kan. Ya ke handphone aja dan skill saya benar-benar kepakai di sana. Bermanfaat rupanya ya. Alhamdulillah gitu. bermanfaat. Dan Ada bahkan linear. dari karena pandemi itu sekarang jadi terbiasa gitu Ya, kan. betul banget. Yang tadinya mungkin ya jarang-jarang lah gitu ya main HP, sekarang lumayan lama gitu kita pandemi beberapa tahun gitu ya. Jadi hal-hal ya bisa dibilang buruk gitu ya. Sebenarnya tergantung balik lagi sih kepada orang tua, tapi terkadang jika orang tuanya kerja ya udahlah main aja gitu HP untuk anaknya, itu kan sampai sekarang jadinya kebiasaan Iya gitu benar kan. kayak gitu sih. Harus dikasih batasan juga kayak gitu dan tergantung lagi cara pola asuhnya. Betul. Nah, karena itu juga mau nggak mau harus dihadapin. Tahun 2022 aja kayak gini keadaannya. Iya. Apalagi nanti anak itu sudah SMA. Betul. Kayak gitu sih. Dan ya dunia sudah amat sangat berubah. Betul. Gitu sih. Nah, teman-teman IKN TV bicara tentang konten gitu ya, tentang kreator dan bagaimana sekarang anak-anak semuanya pasti sudah punya sosial media, sudah tahu tentang sosial media gitu ya. Sebenarnya kalau Bang Huda sendiri gitu ya, memandang peluang sebagai seorang konten kreator gitu ya, khususnya untuk anak-anak milenial, anak-anak muda yang memang sekarang pada kejar-kejaran gitu ya untuk menjadi seorang konten kreator tuh sebenarnya seperti apa peluangnya? Amat sangat besar peluangnya, apalagi sekarang masing-masing platform itu memiliki keunggulan masing-masing untuk menggait kreator-kreator baru. Salah satu platform yang cukup yang cukup ramah bagi pemula untuk kreator awal dan sangat saya sarankan adalah TikTok. TikTok ya. Nah, kayak gitu karena dia tidak memerlukan background followers sebelumnya. Kalau di Instagram mungkin dia harus memiliki latar belakang atau background yang cukup kuat dari akun baru kita. Bisa, gitu. Baru bisa diakui, baru bisa muncul di beranda kita. Betul. Dan itu pun cukup sulit strateginya kayak gitu. Betul. Kalau di TikTok itu sekarang itu cukup mudah, apalagi sekarang sudah ada bukan fitur sih menurut saya, beberapa analisis saya adalah TikTok itu merekomendasikan konten-konten di sekitar kita dulu nih. Betul. Nah, jadi sesuai dengan titik lokasi kita berada. Misal di Pontianak, kita bakalan disuguhkan
dengan konten-konten yang ada di Pontianak. Makanya di situ tuh ada beberapa menu tuh, istilahnya di atas TikTok itu kan, sekitar teman untuk kamu. Iya, nah, betul. jadi kalau udah video kita sampai for your page, itu tuh artinya sudah melewati 2 tahap. Di sekitar kita itu masuk, cukup optimal. Untuk rekan teman kita juga masuk, sampailah ke for your page. Dan itu bakalan di booster lebih sama platform Instagram, platform TikTok itu maksud saya. Berarti sebenarnya lebih mudah. Ya, yang paling mudah sekarang TikTok ya, gitu. Effortless sih, bahasanya tidak perlu terlalu bagus. Intinya ada sesuatu yang disampaikan dan kena sama audiens. Iya, tentu gitu. Kalau misalnya audiens pun melihat itu beberapa detik gitu ya, misalnya pasti konten-konten seperti itu yang terus akan muncul gitu ya di FYP-nya gitu. FYP kayak gitu, kayak kamu nanya, itu cuma 2 detik aja kayak gitu. Misalnya kita kurang dari 5 detik itu tuh udah bisa ngedistract gitu kan, kayak gitu. Apa nih kayak gitu? Siapa dia ini diulang gitu ini dan itu menjadi booming kan? Betul. Artinya itu menjadi sesuatu yang viral, trending. Itu bakal jadi FOMO, apalagi masyarakat Indonesia tuh nggak bisa diketik dikit kayak gitu. Itu bakalan viral banget kayak gitu. Apalagi memang kalau kita lihat gitu ya di TikTok sendiri sekarang sesuatu yang viral itu bisa bertahan ganti-ganti terus gitu. Jadi nggak yang bertahan lama. Betul. Ada aja minggu ini baru, minggu depan baru gitu kan. Iya, itu menjadi salah satu bukti bahwa sekarang kreator-kreator itu cukup dipermudah untuk dikenalkan. Betul. Kayak gitu. Nggak seperti dulu hanya dia aja terus kayak gitu. Dan medianya itu aja. Karena dia cukup kuat dari segi background, dari segi kualitas, anggaplah kualitas videonya kayak gitu, dia yang bertahan. Tapi sekarang ini lebih didukung oleh teman-teman yang effortless banget kayak gitu. Yang tidak perlu usaha yang cukup lebih, tidak perlu alat yang cukup wah gitu untuk ngebuat konten. Sekarang dari beberapa aplikasi juga sudah amat sangat membantu kayak gitu untuk nge-delivery atau menyampaikan konten kalian ke audiens yang lain. Kayak gitu sih. Nah, sebenarnya kan banyak sekali gitu ya kita lihat sekarang konten kreator baru yang muncul gitu ya. Dan sebenarnya tuh apa sih yang kita butuhkan gitu ya sebagai seorang pemula konten kreator, hal dasarnya aja deh gitu Bang, agar gimana ya tetap semangat gitu. Kadang orang yang nonton cuma 1, yang like cuma 1 udah deh gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih hal-hal dasar yang harus kita lakukan gitu? Untuk konten di semua platform, yang paling penting itu kuncinya adalah konsisten. Tetap siapapun itu motivator kreatornya pasti dia bilang konsisten. Sama seperti saya juga menerapkan hal tersebut kayak gitu. Kok misalnya seminggu kita mampu bikin 2 konten ya udah. Secara berkala minggu per minggu ya tetap buat 2 konten. Artinya seminggu kita punya 4 minggu. Kali 2 berarti punya 8 konten. Betul. Nah, dan itu kita harus tahu progresnya dengan cara di-upload. Nah, bagaimanapun konten kita, jelek atau buruknya di pandangan kita belum tentu di mata orang itu sama. Betul. Nah, kita perlu pandangan lain nih. Nggak hanya pandangan kita dan teman-teman dekat kita kayak gitu. Ketika kita ingin berkembang ya udah kita harus siap menerima pandangan. Caranya upload lah. Karyamu itu mau gambar, foto, video, tulisan kayak gitu. Upload aja kayak gitu. Tentang bagus atau jeleknya itu biarkan orang yang berbicara kayak gitu. Biarkan karya itu berselancar di sosial media dan menimbulkan interaksi. Nah, setelah adanya interaksi, tadi interaksi itu apa? Like, comment, share, subscribe, save kayak gitu adalah interaksi di sosial media ya. Cara kita bersinggungan orang lain kayak gitu. Setelah adanya interaksi, akhirnya kita baru bisa evaluasi kayak gitu. Apa sih kurangnya? Apa gitu. sih kelebihan dan kekurangan dari konten kita? Nah, itulah yang buat kita grow up. Oh, ternyata setelah itu tadi udah menimbulkan interaksi, udah kita coba petain. Oh, ini yang disukain sama followersku, ini yang tidak. Oh, ini konten yang bagus di hari ini yang tidak. Kita udah punya target. Nah, kita udah punya target pasar kayak gitu. Oh, ternyata konten saya itu yang bakalan FYP atau yang bakalan trending itu adalah konten tentang makanan dan jalan-jalan. Akhirnya saya udah nggak perlu mikir-mikir lagi mau buat konten apa. Makanan terus saya buat, alhamdulillah naik kayak gitu. Betul. Dan kehidupan di sosial media itu teman-teman tidak harus apa ya bahasanya. Jangan jadi patokan kayak gitu. Ketika like-nya kurang, ketika views-nya kurang, terus aja gitu ya. Terus aja kayak gitu. Jangan itu menjadiin patokan kawan-kawan karena teman bisa stres loh, serius. Hidup dengan angka itu buat teman-teman itu nggak tenang gitu hidupnya. Kenapa ini nggak FYP ya? Kenapa ini nggak rame ya segala macam. Biarkan itu menjadi hal yang lumrah di sosial media. Naik turunnya view, likes, interaksi itu udah hal yang wajar kayak gitu karena
ya jelas platform sosial media itu harus ngebooster atau harus memperhatikan ribuan. Bahkan jutaan akun. Banyak banget gitu kan. Banyak banget. Jadi itu tuh sebenarnya standar kompetisi. Jadi di sosial media itu adalah cara berlomba untuk menarik atensi atau perhatian. Jadi wajar kalau misal ada kalanya kita turun karena perhatian kita teralihkan dengan yang lain. Gitu karena ya. punya strategi baru, konten baru, pengemasan yang baru kayak gitu. Nah, disitulah saat kita istirahat, disitulah saat kita untuk istilahnya evaluasi lah diri kita. Apa sih yang kurang? Apa sih yang gitu. kurang kayak gitu. Oh, kira-kira aku harus punya warna baru di konten aku nih. Betul. Harus lebih bermanfaat. Nah, yang harus ditekankan itu ada kebermanfaatan. Kayak gitu. Oke, jadi harus terus konsisten aja gitu. Harus terus konsisten. Karena kadang mungkin ada juga yang malu gitu ya. Gimana nih nggak like-nya nggak nambah-nambah, nggak ada yang nonton gitu. Nah, bicara tentang konten kreator tadi gitu ya. Apalagi khususnya bagi milenial gitu ya. Sekarang yang apa-apa udah di-upload, udah di-posting gitu ya. Sebenarnya gitu. Di zaman sosial media yang udah bisa kita jangkau gitu, di daerah manapun lah gitu ya, mungkin ada beberapa di daerah pedalaman, namun sebagian besar sudah gampang gitu kan kita temukan. Sebenarnya apakah menjadi seorang konten kreator bisa menjadi lapangan pekerjaan gitu ya, khususnya bagi anak muda di era sekarang gitu, atau di masa yang akan datang kalau menurut Abang? Bisa banget, karena saya sudah membuktikan hal tersebut. Nah, jadi ketika ditanya soal menjadi lapangan pekerjaan, bisa kayak gitu, karena di setiap platform dan beberapa kebutuhan untuk sistem kehidupan saat ini, sektor kehidupan saat ini maksudnya itu memerlukan media. Harus bersinggungan sama media, dan kita hidup di dua dunia nyata dan dunia maya. Dunia maya kayak gitu, mau nggak gitu ya. mau serba digital, semuanya harus dimasukkan dalam internet kayak gitu kan. Konten kreator itu berpengaruh kayak gitu. Nah, salah satu yang bikin berpengaruh adalah engagement. Engagement itu adalah jumlah interaksi atau apa istilahnya akun kita di sosial media kayak gitu. Itu yang membuat harga kita tinggi atau rendahnya. Dibayar dengan duit kayak gitu. Sederhananya gini, kalau misalnya followers kita 4.000, tapi yang nonton yang nonton story kita itu hanya 100-200, orang itu bakal mikir. Itulah engagement nanti dihitung. Akun ini nih bodong atau enggak sih? Kadang ada yang beli gitu ada ya. Ada yang beli kayak gitu. Akun ini nih bener-bener real atau enggak sih kayak gitu. Atau akun ini hanya untuk pencitraan atau segala macam lah kayak gitu kan. Nah, sekarang itu ketika udah bersinggungan dengan lapangan pekerjaan, ada hal-hal yang lebih kompleks, tidak hanya sekedar upload yang teman-teman harus pelajari kayak gitu. Dan apa ya, kalau misalnya ditanya lagi tentang peluang sosial media, iya amat sangat besar kayak gitu. Tapi untuk saya pribadi, saya tidak menjadikan ini sebagai lapangan pekerjaan. Kalau saya lebih menjadikan ini sebagai stress release saya, sebagai hobi saja. Bonus gitu ya. Bonus kayak gitu, bonus pendapatan. Karena kalau saya cukup stres ketika dituntut untuk benar-benar megang sosial media kayak gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya cukup stres untuk dituntut megang sosial media. Karena 24/7 sosial media nggak pernah mati kayak gitu. Dan ketika memang kita harus terjun ke sana secara pribadi dan mandiri, teman-teman akan cukup kesulitan di awal. Di awal teman-teman akan cukup kesulitan untuk seperti hal-hal yang tadi hal-hal gitu yang tadi kayak gitu, kok likes-nya dikit dan segala macam. Nah, itu bakal berpengaruh ke kita juga. Dan itu bakal ngubah mindset kita. Artinya yang kita kejar adalah angka. Yang kita kejar adalah quantity bukan quality. Nah, kalau saya tetap menjaga kualitas saya dengan konsistensi quantity kayak gitu. Jadi semampu saya aja, kebermanfaatannya juga kayak gitu sih. Nah jadi karena banyak sekali gitu ya zaman sekarang kita lihat konten kreator bukan hanya di TikTok gitu ya, bahkan Instagram, di YouTube ya, di YouTube gitu. Karena banyak sekali kayak kita sekarang lihat, wah dapatnya besar-besar banget gitu ya. Ya kita nggak tahu mereka awalnya mungkin mulanya dari mana. Tidak menutup kemungkinan kita juga mungkin bisa seperti itu, asal mau mencoba aja gitu kan. Nah mungkin boleh kali Bang ya kasih untuk teman-teman mungkin pada malu gitu ya untuk memulai gitu ya, untuk memulai khususnya. Tentu selain malu juga semangatnya tadi gitu ya, mudah luntur, tips dan triknya sebenarnya selain tadi kita harus konsisten gitu. Untuk diri pribadinya itu apa sih sebenarnya yang harus kita bangun gitu? Yang pertama, lakukan hal yang kamu sukai. Jadi
tidak ada keterpaksaan dari orang lain. Kalau saya senang makan, kayak gitu kan. Ya udah, yang saya buat adalah tentang makanan, kayak gitu. Tinggal kita cari cara ngemasnya aja, kayak gitu. Yang memiliki karakter dan yang berbeda daripada kreator yang lain. Nah, jadi kalau misal teman-teman pengen cari konten yang teman-teman senang buatnya. Misal senang bersepeda, ya udah buat tentang sepeda aja. Otomatis teman-teman lebih pahami hal tersebut. Teman-teman senang lakuinnya, dan teman-teman juga ketika itu nggak naik dan segala macam, tidak sesuai ekspektasi kawan-kawan, ya seenggaknya teman-teman nggak apa-apa kayak gitu. Teman-teman udah bisa nerima, oh aku senang juga kok ngelakuin hal ini. Sama kayak jalan-jalan saya. Konten saya itu yang pertamanya itu tentang traveling juga ke beberapa daerah kayak gitu kan. Yang saya edit jadi video. Saya benda itu naik atau nggak naik, saya udah senang. Intinya saya udah sampai ke sana kayak gitu. Urusan akhir di sosial media itu viral atau enggak, rame atau enggak, itu urusan belakangan. Nanti aja. Gitu. Karena sosial media saya awalnya itu hanya sebagai tempat galeri. Galeri pribadi gitu, untuk menyimpan kenangan saya kayak gitu. Tapi tadi seperti kata saya lebih mementingkan kualitas ketimbang kuantiti kayak gitu. Nah, apalagi ya, lakukan hal yang kamu senangi. Kemudian setelah itu teman-teman harus punya beragam referensi. Apalagi sekarang udah cukup banyak lah kayak gitu. Kalau saya dulu referensi saya Agung Hapsah. Nah, Agung Hapsah referensi saya karena menurut saya Agung Hapsah yang nge-influence orang-orang untuk bikin video, untuk jadi konten kreator kayak gitu. Karena dengan tutorial-tutorial yang dia buat itu tuh apa ya, nge-trigger kayak gitu. Oh, cuman kayak gini ternyata kayak gitu kan. Cuman kayak gini ternyata untuk orang-orang yang senang buat video. Akhirnya dia buat kayak gitu. Angkatan-angkatan saya lah, alhamdulillah sekarang udah punya vendor wedding sendiri, udah punya vendor dokumentasi corporate dan segala macam. Bahkan ada yang udah ngikut YouTuber besar kayak gitu. Nah, berawal dari ke-trigger tadi kayak gitu. Lakukan hal yang kamu senangi, temukan banyak referensi, yang terakhir baru tentukan target pasar kamu. Nah, dengan cara yang tadi kita memiliki ketertarikan apa misalnya, tadi saya makan sama jalan-jalan. Nah, kayak gitu. Saya udah coba di sosial media saya, oh alhamdulillah ini naik. Tapi saya punya ketertarikan yang lain dengan dunia anak-anak, dengan dunia volunteer tadi. Tadi saya coba share kegiatan-kegiatan volunteer saya, kegiatan relawan saya, bagi-bagi nasi, pergi ke pedalaman, ngajar di pedalaman, kemudian ngasih bantuan sosial dan segala macam. Itu hal yang saya senangi kan, kayak gitu. Saya coba share lagi, ternyata juga banyak orang yang tertarik. Nah, jadi sebenarnya dari hal yang basic tadi, back to basic, lakukan hal yang kamu sukai, ternyata banyak orang yang juga melakukan hal yang sama dan tertarik kayak gitu. Yakin saja sih kawan-kawan, untuk ngelakuin sesuatu, hal yang paling disenangi itu adalah hal yang paling dasar untuk teman-teman lakuin. Betul. Jadi kita nggak perlu dibuat-buat gitu. Tidak perlu dibuat-buat dan tidak terlalu banyak pencitraan akhirnya. Teman-teman tidak perlu menjadi orang lain di sosial media sebenarnya kayak gitu. Ya udah, pure aja jadi diri kalian sendiri. Terlalu menginspirasi di sosial media menurut saya itu cukup nyelekit ya. Karena kita bakalan fake dan framing kita akan selalu baik. Padahal kalau yang aslinya kayak gitu, mungkin teman-teman bakalan kecewa dan bakalan terpatahkan ekspektasinya ketemu. Misal ketemu saya kan yang agak selengean, yang istilahnya agak cukup cepat-cepat segala macam. Di sosial media, tulisannya mantep-mantep nih kayak gitu kan segala macam. Cukup baik yang segala macam, tapi ketika ketemu kayak kok kayak gini sih dia, kayak gitu. Jangan pernah tertipu dengan framing sosial media. Kayak gitu sih. Nah bicara tentang tadi bermula dari apa yang kita sukai gitu ya. Sebenarnya penting nggak sih Bang kita tuh punya kayak istilahnya personal brandingnya sendiri. Misalnya punya satu aja konten, satu jenis konten gitu, atau bahkan campur-campur konten juga baik sebenarnya gitu. Gimana? Harusnya gitu yang kita lakukan. Sebenarnya itu dapur masing-masing sih. Kalau saya lebih ya kayak tadi yang saya sarankan, saya senang lakuin sesuatu itu saya jadiin konten. Dan pada akhirnya konten saya menemukan pasarnya sendiri. Karena kebetulan circle-circle saya itu satu senang sama kegiatan relawan. Jadi tentang aktivitas-aktivitas saya juga teman-teman banyak yang cukup tertarik dan berinteraksi akhirnya. Tadi kan yang buat sosial media kita hidup dan terus grow up kan ada banyak interaksi. Banyak like, banyak komen, banyak share kayak gitu kan. Nah, entah dia merasa relate atau enggak, itu menurut saya cukup berpengaruh. Nah, jadi kalau misal teman-teman mau buat konten yang rame, ya teman-teman harus bikin konten yang bisa di-share dengan banyak orang. Kayak gitu. Entah itu dari selera humor kayak kamu nanya ini rambut apa kayak gitu kan. Receh banget kan. Tapi menurut banyak orang itu tuh kayak ini jokes aku nih, ini selera humor aku. Jadi akhirnya satu Indonesia ngikutin. Satu Indonesia ngikutin, di-share akhirnya kan sampailah ke kita ini yang tahu tentang kamu nanya itu. Si Alif Cepek itu. Nah, jadi
Ya sebenarnya gampang banget sih cara untuk benar-benar menarik atensi, menarik perhatian adalah buat konten yang bisa di-share orang. Okay. Jadi jangan terlalu fokus ke kamunya, tapi fokuslah kepada apa yang bisa informasi yang berkenaan dengan orang lain lah kayak gitu. Contoh misal tentang kalau saya kegiatan volunteer itu tentang tentang bantuan kebanjiran. Contoh bantuan kebanjiran kayak gitu. Bukan fokusnya kepada kamu yang ngasih, tapi fokus kepada apa yang sedang dialami oleh korban itu. Apa yang istilahnya apa? Apa cara mereka untuk bertahan hidup kayak gitu di tengah kondisi dan bencana tersebut kayak gitu. Akhirnya banyak orang yang tergerak untuk melakukan hal yang sama kan. Nah, jadi seenggaknya kita itu bantu naik atau kita numpang naik orang, bahasanya kayak gitu sih. Kita naik dari keadaan orang. Tapi sebenarnya itu tuh kita ngecoba untuk menutupin diri dari egosentris. Dari istilahnya ya? Dari star syndrome sih kayak gitu. Kalau saya pribadi saya tidak terlalu menonjolkan tentang diri saya, tapi aktivitas saya yang bisa dilakukan oleh orang lain. Betul. Kayak gitu. Akhirnya bisa di-share. Nah, makanya konten-konten saya beberapa itu jarang sekali muka saya terlihat. Kayak gitu. Jadi lebih ke tempat wisatanya, keren kayak gitu. Makanannya gitu. Dan ya, itulah kegiatan-kegiatan saya kayak gitu sih. Oke, nah jadi sebenarnya kita penting juga sih tahu gitu ya, apa sih yang penonton kita yang following kita itu inginkan yang suka gitu ya. Jadi apalagi sekarang banyak juga kayak dance mungkin ya content creator seperti itu. Terus juga ya sebenarnya banyak yang menghujat tapi ya ada juga yang suka gitu kan. Tergantung dengan orangnya masing-masing gitu ya. Pasar sosial media itu memang berbeda-beda gitu. Gak bisa kita samakan gitu kan. Oke, mungkin terakhir deh gitu ya. Terakhir yang akan menutup gitu ya teman-teman IKN TV podcast kita pada sore hari ini. Boleh dong Bang Huda kasih pesan-pesan gitu ya buat anak-anak milenial sekarang gitu ya, anak-anak muda sekarang yang sebenarnya itu ingin menjadi seorang content creator gitu ya, ingin menjadi orang yang mungkin ya dilihatnya di beranda-berandanya gitu ya, tapi lagi-lagi mereka malu gitu ya, dan juga mungkin udah sering juga coba dan terus dan juga sudah melakukan apa yang mereka sukai, tapi akhir-akhirnya semangatnya tuh turun gitu. Karena banyak banget Bang teman-teman aku sendiri gitu yang awalnya semangat lama tuh, lumayan lama, terus udah lama kelamaan udahlah tinggalin aja gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih pesan-pesan khusus gitu buat teman-teman atau yang beranggapan seperti itu? Kalau saya big idea-nya adalah do it now. Do it now itu lakukan sekarang. Ketika kita punya ide kayak gitu, kita punya inisiatif untuk ngelakuin sesuatu, kalau enggak sekarang kapan lagi kayak gitu. Besok bisa lupa, beberapa menit kemudian aja bisa lupa. Jadi kalau misalnya saya punya ide tuh saya lebih sering VN ke grup yang hanya saya sendiri, itu kumpulan ide-ide saya. Nanti saya lakukan kayak gini gitu. Oke, dah saya biarkan tuh. Misal di jalan tiba-tiba terlintas kan, oh itu momen-momen berharga banget tuh. Harus benar-benar diabadikan lah kayak gitu kan. Benar-benar harus dicatat. Gak mungkin kan kita main sambil ngetik HP di jalan kan. Jadi saya VN aja kayak gitu. Biar nanti dilakuin gitu. Biar nanti dilakuin kayak gitu. Do it now itu maksudnya sebisa mungkin teman-teman melakukan sesuatu untuk eksekusi ide tersebut. Seenggaknya kita udah catat. Nah, itu nanti entah kapan kita sempatnya itu bakalan tereksekusi dengan baik kayak gitu. Intinya harus terekap aja itu idenya kayak gitu. Yang pertama, yang kedua, kawan-kawan jangan terpengaruh sama goals orang lain. Teman-teman harus memiliki goal sendiri. Kalau secara pribadi untuk saya angka itu tidak terlalu berpengaruh. Kalau saya lebih senangnya adalah dampak secara nyata aja kayak gitu. Ketika saya promosikan jualan orang dan orang itu senang aja saya fotoin dan saya jadiin video, itu udah cukup bahagia bagi saya. Ketika saya upload dan itu rame, itu bahagia saya lebih berkali-kali lipat kayak gitu, dan itu bakalan punya impact positif lah untuk orang tersebut kayak gitu. Seenggaknya kita udah ngelakuin hal baik lah di konten-konten kita, dan itu harus jadi pagar untuk kawan-kawan. Jangan pengen jadi kreator yang pengen viral cepat naik ya, memang kayak konten-konten anfaedah, prank-prank, joget-joget nggak jelas kayak gitu kan. Kita aja bisa joget-joget kayak gitu. Teman saya juga awalnya mulai dari nari-nari,
sekarang karena tariannya dia udah terkenal se Indonesia. Bang Fahrul mungkin teman-teman kenal. Kenal. Jawa official kayak gitu. Karena basicnya nari, joget juga kan, memanfaatkan tren lagi viral tentang nari. Tapi tarian dia itu bener-bener kualitas kayak gitu. Dia anak seni dan dia mengenalkan Indonesia. Iya, sering lewat juga gitu. Iya, kayak gitu. Pasti banyak. Awalnya saya, wih, abang ini keren nih sekali ketemu nih kayak, oh sama kayak budak biasanya sebenarnya. Jadi saya saya punya pola pikir kayak kita semua itu memiliki kesempatan yang sama. Betul. Cuman kita tinggal memiliki kita tinggal cari ciri khas kita aja gitu yang bisa kita jual ke orang lain di sosial media. Itu sih kalau saya. Apalagi ya sama ketika kita udah terus belajar ngelakuin sesuatu hal kayak gitu yang kita senangi, akhirnya kita menjadi berpengalaman. Betul. Kayak saya ngerasain tentang mitiau kayak gitu. Saya cukup berpengalaman dengan mitiau. Di beberapa tempat. Di beberapa gitu tempat kayak gitu. Ketika teman-teman nanya tentang mitiau ke saya bisa rekomendasikan teman-teman mau Melayu, Jawa, atau Chinese. Beda-beda kayak gitu rasanya kayak gitu. Kalau ke Chinese yang halal ke sini. Kalau teman-teman yang mau ada cita rasa yang non halalnya silakan ke sini kayak gitu. Kalau mau Jawa nih ke sini. Rate harganya juga segala macam. Berpengalaman kan? Nah, setelah saya berpengalaman ya udah, saya bakal jadi berpengalaman belajar untuk ngelakuin hal-hal baru, untuk mendalami hal baru, saya udah tahu polanya gimana untuk diri saya pribadi. Saya olah lagi menjadi konten, alhamdulillah naik kayak gitu. Jadi belajar berpengalaman belajar. Oke. Nah, teman-teman IKN TV udah banyak banget nih ya ilmu yang kita dapatkan dari Bang Huda pada podcast kita hari ini gitu ya. Mudah-mudahan nih kawan-kawan yang lagi nonton gitu ya bisa cepat mulai deh gitu ya. Mulai dari sekarang gitu. Do it now. Iya, do it now. Karena memang jangan memandang angka gitu ya. Kalau kayak Bang Huda tadi itu juga termasuk salah satu hal yang mungkin bisa kita terapkan gitu ya di dalam pribadi kita. Jangan patah semangat gitu ya. Jangan dengerin omongan orang karena memang banyak banget yang dengerin diolok-olok gitu ya. Biasa sama kawan-kawannya, "Ih, apa sih kayak gitu kan." Nah, itu tuh kadang juga bisa membuat diri kita gimana ya? Jadi lemah, malu. Dulu halo guys itu kan diolok gitu. Halo guys. Sekarang semuanya pengen jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu kan. Itu kan sebuah transformasi ya. Iya, betul. Kita nge-influence orang. Iya. Kayak gitu sih. Nah, jadi buat teman-teman ingat jangan malu gitu ya, jangan takut, terus konsisten gitu ya jalanin. Apalagi konten kreator sekarang udah mudah banget bisa kita lakuin gitu ya. Kayak dulu kan mungkin terkenalnya YouTube gitu ya, dan itu kan susah untuk bisa mendapatkan ribuan subscriber gitu. Kalau di TikTok sekarang kita lewat FYP udah banyak gitu ya yang subscribe gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton dapat terinspirasi gitu ya, dapat ilmunya dan juga dapat menambah wawasan pada podcast kita sore hari ini. Mungkin hanya itu podcast yang bisa kita bincang-bincang pada sore hari ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Saya Nindiani dan juga Bang Huda pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.